percaya kitab suci Al-Quran mengandung semua perkara penting, mulai dari hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan antar manusia, hingga peristiwa alam. Oleh karena itu, perkembangan ilmu sains juga dijelaskan dalam Al-Quran. Bahkan beberapa penemuan baru di abad ke-20 juga dipercaya tertulis di Al-Quran. Lalu fenomena apa saja sih yang tertulis dalam Al-Quran? Ingin tahu lebih dalam? Kisah Ramadan sudah coba merangkumnya. Big Bang diyakini sebagai peristiwa yang menyebabkan terbentuknya alam semesta. Teori asal-usul alam semesta ini adalah salah satu hal ilmiah yang paling penting yang disebutkan dalam Al-Quran. Hingga 100 tahun yang lalu diyakini bahwa alam semesta tidak memiliki pencipta dan selalu ada. Namun fenomena ini ternyata telah disebutkan dalam Al-Quran yang muncul berabad-abad sebelum terungkapnya teori Big Bang. Fenomena ini terkandung dalam surat Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, "Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu? Kemudian kami pisahkan keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman?" Maka sejatinya sebelum ilmu pengetahuan berkembang, Al-Quran sudah menjelaskan soal proses penciptaan langit dan bumi. Pergantian siang dan malam, matahari dan bulan, garis edar tata surya adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta seluruh alam yang maha sempurna. Pada 1400 tahun yang lalu, Al-Quran menjelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat ke-33, di mana ayat tersebut menjelaskan mengenai ilmu astronomi tentang garis edar tata surya. Masa di mana jauh sebelum adanya sains dan ilmu pengetahuan berkembang, bahkan teleskop dan mikroskop juga belum dibuat. Namun Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terbukti dalam surat Al-Anbiya ayat 33 yang di dalamnya disebutkan jika matahari dan bulan beredar di garis edarnya. Dan dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Fakta ini tidak terbantahkan. Semua planet, sistem bintang, galaksi berputar pada porosnya dan beredar pada orbitnya dalam suatu gerakan berpindah atau revolusi. Api umumnya akan padam ketika terkena air. Tetapi ternyata memang terdapat api yang muncul dari dasar lautan dan bisa tetap menyala. Inilah fenomena yang terjadi di alam, tepatnya di dasar lautan di bumi. Api-api tersebut keluar secara alami akibat letusan-letusan gunung api bawah laut. Gunung-gunung api di dasar samudera jumlahnya lebih banyak dan lebih aktif dibandingkan gunung-gunung api di atas daratan. Gunung api tersebut terbentang di sepanjang dasar samudera. Sebelum manusia menemukan fakta ini, dan adanya teknologi canggih untuk observasi bawah laut, kitab suci Al-Quran ternyata telah lama menjelaskan fenomena ini. Fakta sains tentang adanya api di dasar laut telah disebutkan dalam Al-Quran surah At-Tur ayat 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan laut yang di dalam tanahnya ada api." Quran surah At-Tur ayat 6. Fenomena ini telah dibuktikan oleh seorang ahli geologi asal Rusia, Anatol Zbagovich, yang pernah meneliti tentang kerak bumi dan patahannya di dasar laut. Ilmuwan tersebut menyelam ke dasar laut sedalam 1.700 km di lepas pantai Miami dan menemukan lava cair yang mengalir disertai abu vulkanik yang suhunya mencapai 231 derajat Celcius. Sekelompok penyelam telah menemukan sungai bawah laut, lengkap dengan pepohonan dan dedaunan yang mengalir di dasar laut.
Sungai bawah laut ini telah ditemukan di Meksiko di bawah laut Meksiko. Itu diberi nama Senot Angelita, tetapi lebih dikenal sebagai sungai di laut. Fenomena unik dan aneh itu juga telah disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 53 yang menjelaskan fenomena ini. Dan ialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang satu tawar dan segar dan yang lainnya asin. Ia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Itulah tadi ulasan fenomena alam yang ada dalam Al-Quran yang bisa menambah wawasan dan menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.